Sekarang saya akan asumsikan seperti ini. Ini kan pertanyaan banyak orang. Mas, mungkin nggak sih kita bisa kaya atau punya punya pemasukan yang besar? Kaya ini artinya adalah passive income lebih besar dari pengeluaran. Tolong ingat ya, kaya atau sejahtera di sini passive income lebih besar dari pengeluaran. Walaupun sekarang masih kecil penghasilan Anda. Bisa nggak sih? Nah, yang jawab nanti Anda. Kita akan masuk ke sini. Oke, sebelum kita bahas alokasi dana, saya akan membuka, ini slide yang sangat membuka pikiran saya. Oke. Sip. Kelihatan ya? Oke. Jadi, sebentar. Jadi, kita akan memproyeksikan sebenarnya bisa nggak sih saya itu punya kehidupan yang sejahtera? Karena ternyata banyak loh orang yang nggak tahu ilmu ini. Nah, ini judulnya sih deposito, tapi ini nggak harus deposito ya. Ini kita ngomong investasi aja deh. Investasi. Oke. Ini hitungannya dari Pak Tung nih. Oke. Jadi, ini nanti terserah untuk Anda. Oke, buat Anda yang belum tahu. Ternyata banyak juga yang belum tahu ini. Gini. Oke. Kalau Anda belajar tentang keuangan, ada yang namanya produk-produk investasi. Produk-produk investasi. Investasi konvensional maupun syariah. Jadi itu pilihan Anda. Yang saya ingin tekankan di sini adalah proyeksinya. Kalau soal prinsip Anda, itu nanti Anda sesuaikan, fleksibel. Mas, kalau saya bukan investasi, saya maunya bangun bisnis. Boleh nggak? Boleh, bebas. Jadi ini saya ngitungnya dari bisnis, boleh bebas. Tapi ini kita ngitungnya dari yang paling sederhana. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi, Mas, saya nggak setuju dengan konsep deposito. Misalnya Anda seperti itu. Ya sudah, nanti kita fleksibelkan Anda maunya apa, tapi hitungannya kurang lebih akan sama-sama aja, begini juga, gitu. Kurang lebih seperti itu. Contoh buat investasi ada yang syariah. Contoh misalnya kayak surat berharga negara, SBR gitu. Itu ada yang syariah. Yang bulan kemarin yang dikeluarin itu syariah gitu. Dan itu bisa dipertanggungjawabkan karena ada label syariahnya dari MUI. Nah, Anda tahu nggak sih surat-surat berharga seperti itu bisa lebih besar dari deposito. Contoh, ada produk obligasi, itu bisa sampai 8% per tahun. 8% kan kecil. Nah, ini yang makanya saya pengen tunjukin dulu. Nah, jadi kita akan tunjukin berapa yang bisa Anda punya 10-20 tahun ke depan kalau Anda disiplin dari sekarang. Dan kehidupan seperti apa yang mungkin bisa Anda dapatkan. Oke, kita hitung ya. Saya mau ngitung dulu nih. Kira-kira yang mau saya pakai contoh umur berapa kira-kira? Berapa ya? Saya ngelihat umur-umurnya itu ada yang umur 20, ada yang umur 40. Oke, nanti ini Anda sesuaikan masing-masing aja. Nanti boleh nggak ini saya kasih? Nanti saya kasih linknya deh. Nanti tenang aja, tenang. Tapi jangan sekarang dikasih linknya nanti, karena mungkin nanti akan saya taruh di grup aja. Karena nanti linknya saya ambil dari tempat lain dulu, saya upload dulu baru. Oke, umurnya kita anggap 20 sampai 40, 30 aja, 30. Ya, jadi umur Anda sekarang 30. 30 tahun ya, kita anggap. Nanti kita akan sesuaikan, Mas, kalau saya 40, ya udah nggak apa-apa. Tetap bisa dihitung nanti 40. Nah, umur berapa Anda ingin pensiun? Oke. Ingat ya, kita tidak sedang ingin cepat-cepat pensiun, nggak. Kita hidup normal aja, normal. Karena jujur aja kalau Anda nanya ke saya tuh nggak pengen, apa ya, saya sampai sekuat saya akan tetap berkarya kok. Cuma memang
ada pilihan. Kalau saya mau santai-santai gitu. Tapi saya nggak pengen nyantai-nyantai dapat duit, nggak, karena bosan juga kok. Saya pernah liburan 2 minggu, baru 7 hari itu pengen pulang. Karena udah nggak sabar kerja gitu. Jadi, saya bukan tipikal yang, enggak, santai-santai dapat duit, nggak ngapa-ngapain, lama-lama capek juga kok gitu. Jadi mending berkarya, punya pilihan kapan mau liburan, kapan enggak gitu. Ini saya ambil 60 aja dulu. 3 sampai umur 60. Kerja yang kita nikmati. Tuh, makanya mindsetnya menikmati kerja sekarang. Khususnya buat Anda nih, yang masih punya pekerjaan, yang nggak kena PHK. Waduh, beruntung banget loh kita. Beruntung banget. Karena banyak saudara-saudara kita yang gede penghasilannya, kena PHK juga. Jadi udah nikmati. Saya yakin setelah corona ini berakhir, akan banyak orang bersyukur sama hidupnya masih, oh ternyata saya masih bersyukur ya. Dulu saya sering ngeluh-ngeluh sama bos saya, kerjaan saya, ternyata saya masih bersyukur dapat penghasilan, perusahaan saya masih kuat gitu. Oke, kita hitung ya. Berapa umur Anda sekarang, kita anggap 30, berapa Anda ingin pensiun, kita anggap 60. Kita akan ngitung yang paling rendah adalah suku bunga deposito. Ini patung kalau nggak salah, masukinnya reksadana. Reksadana tuh bisa 10-20%, tergantung rata-rata. Dia ngambil rata-rata 14%. Kita pakai yang kecil aja, deposito. Deposito kalau kita ngomong ketika lagi normal, bagus, ada beberapa deposito, ini tugas Anda yang nyari ya, tugas masing-masing ya, kan sekali lagi. Ini kan keuangan Anda pribadi. Lalu nanti kalau Anda mau nyari produk-produk investasi pun, itu kan sesuai dengan keyakinan Anda, sesuai dengan hati nurani Anda pengennya suka yang kayak gimana. Yang konvensional nggak apa-apa, atau harus yang syariah, itu Anda sesuaikan dengan diri Anda masing-masing. Atau Mas, saya maunya di investasi di bisnis, terserah Anda. Yang penting, yang saya ingin tunjukkan adalah proyeksi kalau Anda disiplin investasi. Oke, kita anggap ini di angka 7% aja. 7% emang ada Mas deposito 7%. Saya bukan pakai deposito sejujurnya, pakai itu surat berharga. Surat berharga ada yang sampai 8% lebih, bahkan 8,75. Jadi ada ya. Jadi ini hitungan real ya. Apalagi kalau reksadana gitu-gitu. Ini hitungan real yang memang detik ini ada, detik ini ada. Ada detik ini. Yang lebih besar dari ini, detik ini ada. Apa Mas? Cari. Saya tidak mungkin semuanya saya kasih tahu. Karena saya percaya satu-satunya cara untuk sukses, kitanya selalu nyari tahu, bukannya kitanya dikasih terus. Oke, pajak bunga berapa? Buat Anda yang belum tahu pajak, ada pajak. Deposito ada pajaknya. Deposito itu 20% pajaknya. Kalau obligasi, itu 15%. Lebih murah. Udah bunganya lebih tinggi, lebih murah lagi. 15%. Oke, jadi sekali lagi ingat ya, saya udah berapa kali nih saya ngulang dari tadi. Ini produknya terserah Anda. Anda nggak nyaman dengan bunga, Anda maunya bisnis atau investasi lain yang lebih syariah, bebas. Ini saya cuma ngitungin proyeksi. Berkat dihitungin kayak gini, waduh, saya semangat 45 akhirnya nabung gitu. Berapa uang Anda sekarang? Anggap aja kita ambil tidak semuanya punya tabungan besar. 10 juta aja, 10 juta. 10 juta buat Anda yang belum punya, jangan langsung mikir gini, Mas saya 1 juta yang nggak punya, jangan, ingat, diaminin dulu, ingat. Kalau Anda punya 100 juta ya bagus, kalau Anda punya 1 miliar ya bagus. Ini kita ngitung normal dulu aja, 10 juta. Rata-rata orang umur 40 tahun ke atas, at least adalah pegangan 10 juta. Walaupun dihemat-hemat banget biasanya. Oke, 10 juta. Oke, nah, ini Anda mulai bisa lihat nih. Kalau Anda naruh uang Anda 10 juta di satu produk investasi, diemin 30 tahun, dengan bunga seperti ini per tahun, 7%. Per tahun ini ya, bukan per bulan ya. Berarti di umur 60, Anda akan punya uang berkali lipat. Nah, perhatikan baik-baik perubahan angka-angka ini. Perhatikan baik-baik. Nah, sekarang, Mas, kalau saya 20 juta, misalnya ya, 20 juta. Nah, beda jauh ya. Saya ulang. Tadi pas 10 juta, diinvestasikan, bukan ditabung ya, diinvestasikan, naiknya jadi 59 juta. Bedanya 49 juta. Bisa dipahami ya. Tapi kalau 20 juta,
Kalau 20 juta diinvestasikan, didiemin, itu 118, bedanya hampir 100 juta. Jadi naruh uang tabungan aja, uang investasi di awal beda aja, dikumpulin istilahnya tuh kalau Anda pernah dengar istilah compound. Ini saya lagi jelasin the power of compounding. Compound itu mengumpul gitu. Bedanya jauh. Belum selesai nih. Ini Anda akan kaget kalau ngeliat angka-angka. Ini kita balik lagi 10 juta. The magic of number, dan ini nyata, real. Ini bukan angan-angan. Produk-produk kayak gini ada. Masalahnya kita nggak tahu dan kita nggak disiplin. Oke, misalnya saya mau nanya ke general dong, otomatis. Saya nggak perlu nanya ke satu-satu karena jawabannya pasti beda-beda. Jadi saya general aja langsung. Kalau Anda mau diminta untuk nabung yang untuk diinvestasikan, Anda siap nabung berapa rupiah per bulan? Atau Anda mau, Mas, saya belum ada uang tabungan, bener-bener pas 5 juta jadi 5 juta. Nggak apa-apa. Kalau Anda belum punya uang tabungan, bahkan masih punya banyak utang, nggak apa-apa. Ini kita mulai dengan niat dulu aja minimal. Anda niat pengen punya tabungan berapa aja dulu. Yang masuk akal. Kalau niat doang, kadang-kadang kita terlalu berlebihan. Saya belum ada uang sama sekali sih, tapi saya pengen 50 juta per bulan. Enggak, yang normal dulu aja, yang masuk akal dulu aja. 5 juta gimana kira-kira? 5 juta. Masih berat, mungkin. Beberapa pasti ringan, karena penghasilan puluhan juta, beberapa berat, mungkin. Beberapa udah ringan tuh, karena dia aja dia bisa dapat 30-50 jutaan. Jadi nabung 5 juta mah gampang, Mas, karena saya punya gaji, punya bonus, gitu. Kan ini banyak nih yang hasilnya gokil-gokil di Abdi yang nonton ini nih. Jadi Anda yang hasilnya udah besar di Abdi dan bisa otomatis itu bisa dihitung aset juga sebenarnya. Bisa Mas, saya 10 juta per bulan juga bisa. Mantap. Kalau Anda dari Abdi udah bisa. Karena saya punya gaji untuk dari gaji aja saya masih utuh. Masih ada sisa. Belum lagi dari Abdi 10 juta. Wah, ini Anda akan senang sekali sama perhitungan ini kalau begitu. Mantap buat Anda yang udah gede di Abdi. Nah, ini kita ngomong normal dulu aja. Misalnya 2 juta aja. 2 juta. Amin. Buat Anda yang sudah bisa nabung 2 juta per bulan, saya ucapkan selamat. Buat Anda yang belum bisa 2 juta per bulan, niatin. Anda perhatikan hitungan saya ini, nggak bercanda hitungannya. 2 juta. Perhatikan baik-baik ya. Ini kalau saya ganti, tadi berapa? 10 juta, kita nggak nambah, tiap bulan nggak nambah, cuma naruh, tunggu 30 tahun jadi 59 juta. Tapi, kalau Anda tambah, 1 juta dulu aja deh, biar gampang hitungnya. 1 juta. 1 juta nambahnya ya, tiap bulan. Perhatikan, kalau Anda nabung normal, bukan investasi, nabung normal ya, 1 juta kali 12. Berarti setahun 12 juta. Kali 30 tahun, kan 30 ke 60 kan 30 tahun. 12 juta kali 30 tahun, 360 juta. Perhatikan baik-baik. Kalau Anda normal nabung 1 juta, normal nih 1 juta, selama 30 tahun, normalnya Anda dapat di tahun ke-30 360 juta. Itu kalau nabung normal. Tapi kalau investasi, Anda tiap bulan 1 juta itu dimasukin ke produk investasi, ibarat kata kayak gitu. Berapa yang Anda kumpulkan selama 30 tahun? Kita lihat nih. Jeng. Yes, ini angka real nih. Anda mau pakai kalkulator apapun kayak gini hitungannya. 1M. Tadi kalau tadi 1 juta, ditaruhnya bukan di produk investasi, ditaruhnya di produk apa tadi? Di produk tabungan biasa, atau ditaruh di bawah bantal, 1 juta, 30 tahun itu jadi 360 juta. Tapi kalau di produk investasi jadinya 1.059 juta. Bedanya berapa? 700 juta. Yes. Poin saya, gini, perhatikan baik-baik, jangan salah ambil sudut pandang ya. Jangan salah ambil sudut pandang, ya tapi investasinya jangan ke situ. Enggak, itu kita omongin belakangan. Itu Anda boleh cari sesuai dengan kemauan Anda. Fokusnya adalah, gara-gara nggak tahu satu hal, ruginya 700 juta. Sama-sama punya uang 1 juta, yang satu nggak ngerti produk investasi, yang satu tahu, bedanya segini jauh. Yes. Makanya Anda jangan kaget lagi kenapa ada orang yang kaya makin kaya. Yang kurang mampu makin kurang mampu. Karena mereka memahami ilmu-ilmu sesederhana ini.
Ini real ya, investasi 7% per tahun bunganya, pajaknya. Pajak ini ya, ini pajak ya. Cuma 15% tuh real ada. Real ada. Nah, boleh tanya sama siapapun yang ngerti tentang keuangan, mereka bahkan bilang bisa sampai 8% real. Obligasi itu sampai hampir 8,75%. Obligasi itu dijamin sama pemerintah. Tuh. Tapi kan nggak ada yang terjamin, Mas. Bisa aja pemerintah gagal. Iya, bisa sih. Cuma kalau obligasi kacau, itu berarti negaranya hilang, gitu, ibarat kata gitu. Kayak Suriah gitu. Amit-amit. Gitu. Tapi ya prinsipnya begitu. Emang nggak ada yang pasti, makanya nggak ada yang pasti, investasi apapun nggak pasti. Tapi kita ngomong keamanan, obligasi itu termasuk yang paling aman. Deposito aja kan dijamin sama LUPS, saya agak lupa lagi, LIPS. Ya itulah, lembaga lembaga penjamin, ya itulah LPS apa gitu. Ya LPS sih kalau nggak salah. Nah, sudah, ini kalau 1 juta per bulan. Perhatikan baik-baik. Anda berani nggak komitmen? Mas, tiap tahun saya mau nambah sekian persen untuk yang diinvestasikan. Misalnya, kalau tahun ini selama tahun 2020 saya 1 juta per bulan. Tahun 2021 saya mau naikin, Mas. Berapa? Jadi 1.100.000. Jadi naiknya 10%. Kalau kita ngomong masuk akal nggak? Masuk akal banget. Logikanya, ya ini kan makanya diaminin ya. Logikanya kalau Anda serius nabung, serius kerja, nanti saya kasih tahu ada 2 hal yang bisa membuat Anda mulus ke sini. Itu sangat masuk akal. Jadi berapa tadi? 10%. Bisa dipahami ya. Jadi tahun ini 1 juta, tahun depan 10% naik, berarti 1.100.000. Tahun depannya lagi naik 10% dari 1.100.000, berarti 1.210.000. Ya kan? Tahun depannya naik 10% lagi, berarti jadi 1.300.000 something, 1,32 mungkin. Jadi tiap tahun nabung per bulannya naik. Jadi nabung per bulan tiap tahun naik. Nah, ini Anda jangan kaget, perhatikan baik-baik. Ini Anda nabungnya tiap bulan sejuta nih. Sampai 30 tahun ke depan sejuta, sampai 30 tahun. Nah, yang kali ini kita ganti. Tahun 2020 tiap bulan sejuta. Tahun 2021 dinaikin 10% tiap bulan, 1.100.000. Berapa jadinya? Ini kita taruh aja di sini, ini udah ada rumusnya nih. Ini udah ada rumusnya. Kali 10% naik tiap bulan. Yang tadinya cuma 1M, jeng-jeng. Jadi punya 3,7 M. 3,7 miliar. Yes. Cuma masalah beda pengetahuan, beda nasib. Ada yang nanya gini, ada yang kadang-kadang ingat ya, kalau lagi ngomongin keuangan, pakai mental terbaik. Cobaan pasti ada. Jalan nggak mulus-mulus aja. Walaupun kalau deposito ini, kalau obligasi segala macam itu ya dari dulu kan ya begitu-begitu aja, normal-normal aja. Ini ingat ya, obligasi yang dijamin sama pemerintah ya, bukan investasi ke yang nggak jelas. Obligasi itu puluhan tahun, kayak 30 tahun, 20 tahun, benar. Makanya Anda coba pelajari deh. Obligasi itu bisa puluhan tahun dapatnya, dan itu dijamin tiap bulan dapat. Oke, nah pelan-pelan. Misalnya, Anda 10%. Oh, sorry tadi. Kadang-kadang soalnya ada yang mikir gini, kenapa saya bilang gitu? Ya Mas, ini kan kalau lagi normal. Tapi kan kondisi sekarang nggak normal. Enggak. Kondisi sekarang nggak normal, obligasi tetap normal. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, anggap Anda benar. Ya Mas, tapi kan itu kalau kondisi ekonomi lagi normal. Tapi kalau lagi krisis gimana Mas? Kayak sekarang nih. Ya kan krisisnya sekarang. Biasanya habis krisis kan 10 tahun bagus. Pertanyaannya, ilmu ini kan kepake nanti pas bagus. Kadang-kadang ada orang yang mikir gitu emang bukan karena bukan pengen bertanya, emang negatif aja orangnya. Ya Mas mah enak ngomong kayak gitu. Kalau sekarang kalau lagi jelek kayak gini, kondisi ekonomi gimana? Biasa orang kayak gitu, mau kondisi ekonomi lagi bagus, nggak investasi juga, karena emang negatif aja. Nah makanya saya selalu bilang, pakai mental terbaik dulu. Pakai mental terbaik aja bisa jelek, apalagi kalau pakai mental terjelek, ibarat kata gitu. Nah, lanjut. Ini kalau nabungnya 1 juta. Oke, pelan-pelan.
Kita ubah, Mas, saya mau komit. Ya, maksudnya gini loh, sampai umur 40, 50, kita doa, kita usaha, gaji atau penghasilan kan bisa naik, amin, amin. Lagian toh kan kalau nggak dilakuin nggak ada ruginya juga kan. Ini kan kita mikir terbaik nih dilakuin. Gaji naik, gaji apa bisa naik. Jadi tabungan tiap tahun sebenarnya bisa naik kan? Yes, bisa. Bisa. Amin, bisa. Misalnya Anda nyetornya per bulan nggak 1 juta. Nanti Anda bisa sampai di tahap, sekarang mungkin belum, mungkin saya yakin 50% lebih udah, tapi mungkin ada sebagian yang belum. Yang belum tenang aja, nanti juga bisa kok. Apalagi kalau Anda masih muda. Kalau belum udah di atas 30, nanti ini juga masih bisa berlaku di umur 40, 50, nanti tinggal disesuaikan aja hitungannya. Misalnya 2 juta nih. Mas, saya bisa nabung 2 juta. Bisa. Atau saya mau komit nabung 2 juta. Kita hitung ya. Yang tadinya nabung nyetor 1 juta sebulan ke produk investasi yang 7%, dan tiap tahun naik 10%, jadi tahun depan 2.200.000. Berapa hasilnya? Jeng jeng. Jadi 7,4 M. Yes, Anda nggak salah lihat. Ini hitungannya nyata ini. Ini semua udah pakai rumus. Dengan, perhatikan baik-baik, 2 juta per bulan, kalau Anda cuma tabung di bawah bantal, taruh di bawah bantal, kali 30 tahun, 2 kali 12 kali 30, itu berarti 720 juta. 2 juta kali 12 kali 30, itu 720 juta. Oh, sorry. Ini anggap aja nggak ada ininya deh. Nggak ada kenaikannya tiap bulan. Dapatnya berapa? Kalau nabung 2 juta di investasi, 2 miliar. Jadi nabung biasa 700 juta, nabung di investasi 2 miliar. Kalau Anda nambahin 10% tiap tahun, setoran per bulannya, 7,4 M. Yes. Sekarang saya mau nanya, pakai mental terbaik. Sejelek-jeleknya kondisi ekonomi kita sekarang, kalau kita mau usaha nabung 2 juta itu masih tergapai nggak? Masih bisa tergapai nggak? Bisa lah. Bisa. Amin, bisa. Sejelek-jeleknya kondisi kita sekarang. Lagi di PHK kayak apa, kayak nanti pas kita kerja, mungkin nggak 1 tahun lagi, mungkin 2 tahun lagi. Tapi at least akan sampai di tahap bisa lah. Jadi ini masuk akal banget. Ini kalau 2 juta. Pelan-pelan. Kan ini kan 2 juta, misalnya, Mas, saya sampai umur 40, 2 juta. Sampai umur, dari 30, jadi dari 30 ke 40, dia 2 juta. Dari 40 ke 50, naik jadi 3 juta. Masuk akal nggak? Maksudnya di angka 3 jutaan. Masuk akal. Jadi anggap aja ini kita gedein misalnya 3 juta nih. Perhatikan baik-baik ya. Kalau nabungnya di 3 juta per bulan, saya yakin di antara Anda banyak yang bisa nabung 3 juta per bulan. Tapi karena nggak ngerti ini, jadi nggak nabung. Nah, ini kalau Anda nabung 3 juta per bulan, dan Anda tiap tahun komit naikin 10% tabungan selama 30 tahun. Jeng jeng. 11,8 M. 11 miliar 80 juta. Yes. Itu kalau 3 juta. Itu kalau 10%. Pertanyaannya, kalau 15%, lihat ya, Mas, saya kalau kayak gini semangat saya nih. Saya nabungnya tiap tahun saya nambahin 15%. Misalnya tahun ini 3 juta, tahun depan jadi 3.450.000 gitu. Per bulan. Tahun depannya lagi tambah 15% lagi. Aminin dulu aja. Kalau Anda berhasil melakukan itu, kalau 3 juta, 10%, 11 miliar, kalau 15%, jeng jeng. Sekali lagi ya, saya ngomong ya, ini bukan angka fantasi. Enggak. Yang saya buka-bukaan deh. Kalau Anda tanya kenapa banyak banget orang kaya yang tabungannya banyak, mereka ngelakuin ini. Yes. Kalau Anda datang ke bank, Anda nanya, ada nggak sih orang-orang yang punya investasi ratusan miliar? Banyak. 50 miliar tuh banyak. Orang-orang yang kelihatannya, saya pernah beberapa kali ketemu orang yang dandanannya biasa banget. Depositonya masukin 20 M. Ya kayak gitu-gitulah. Narik dana tuh berapa ratus juta dari bagi hasilnya dari bunganya. Berarti kan berapa puluh M itu tabungannya. Dan mereka udah ngelakuin ini emang puluhan tahun. Nah itu bedanya. Memang sangat rajin. Oke, sip. Kita sampai sini dulu. Gimana ngeliat ini? Langsung semangat. Harusnya semangat. Kenapa? Karena ini masih dalam jangkauan. Mas, 2 juta aja mas, 2 juta. Oke, 2 juta.
juta ya. Ingat ya, 2 juta kalau ditabung doang 30 tahun itu 720 juta. Tapi kalau masukin ke produk investasi, kalau 15%, 16 M, 16 M, 16 M. Kita nggak usah ngomong foya-foya dulu ya. Ini maksudnya bukan untuk foya-foya ya. Maksudnya nanti untuk dilipat gandain lagi, untuk ditinggalin ke anak cucu, investasinya nanti dilanjutin sama anak cucu. At least atau untuk sedekah, misalnya Anda bangun masjid, habis itu ntar untuk ngurus masjidnya tenang aja, nggak usah capek-capek minta sumbangan. Saya punya investasi yang tiap bulan bisa mendanai masjid ini. Itu yang keren. Dan yang ngelakuin itu cukup banyak loh. Jadi bahkan dia bangun rumah ibadah, dan untuk ngerawat rumah ibadahnya, itu tidak mengandalkan sumbangan, tapi mengandalkan investasi yang ditinggalkan ketika dia memang hidup. Itu bisa jadi impian baru buat Anda yang memang, Mas, saya pengen hidup kayak gitu. Ya udah, ini bisa jadi Anda ambil ini, dan ini memang bisa dilakukan. Emang bisa, ini emang doable, bisa dilakukan. Oke, udah mulai kebuka? Nah, harusnya Anda yang bisa nabung 2 juta, ngeliat ini, semakin semangat nabung 2 juta. Iya dong. Tadinya nggak bisa loh, Mas, saya, Mas. 2 juta itu habis di kafe, di ganti gadget, tapi kalau tahu saya bakal bisa begini, mau deh saya, Mas. Yes. Jadi tujuan saya membuat webinar ini, pertama Anda tahu dasarnya, yang kedua membuka pikiran. Karena yang paling susah itu, yang paling orang belum banyak, orang di luar sana itu adalah emang nggak tahu ini aja. Begitu tahu, cara berpikirnya berubah. Yang tadinya kerja masih ngeluh-ngeluh, begitu ngerti ini, bangun pagi nggak pernah telat gitu. Karena dia tahu masa depan saya cerah ya. Kalau saya bisa naik posisi jabatan, saya bisa nunjukin ke yang di atas saya pantas, nunjukin ke Tuhan saya pantas, nunjukin ke bos saya pantas, saya bakal lebih cepat naik gaji, bisa lebih cepat nabung. Ngerti ya maksudnya? Jadi kalau pikiran udah kebuka, apa yang dilakukan tuh akan beda. Banyak loh orang-orang yang tadinya pengeluarannya buat beli teh botol, akhirnya nggak beli teh botol lagi. Ini bukan saya ngelarang Anda jajan ya, nggak. Tetap ada nanti alokasi senang-senang, ada. Nanti ada, abis ini kan alokasi dana. Ada, itu ada juga. Tapi maksudnya, at least Anda jadi mikir. Contoh misalnya, ada juga pasti yang kayak gini. Wah, tadi Mas, buat saya rokok tuh harus loh. Tapi denger ini, saya kurangin setengah deh rokok saya gitu. Demi ini gitu. Jadi saya tetap ngerokok dikurangin tapi gitu. Demi budgetnya masukin ke investasi. Yes. Kalau Anda berpikir gitu ya selamat. Berarti Anda kebuka pikirannya dan Anda jadi bagian dari masyarakat atau dari keluarga atau dari agama yang punya potensi untuk membantu. Bukan cuma dibantu, tapi juga akan membantu. Amin. Amin. Oke, kita lanjut ke slide. Iya. Santai-santai. Biasanya orang kalau ngeliat angka-angka kayak ini langsung stres nih. Stres, termotivasi maksudnya. Ini saya mau iseng-iseng bentar ya. Saya mau iseng-iseng. Ini kan tadi saya bilang ada produk investasi yang 8%. Kita naikin ya. 8%. Reksadana itu bisa di atas belasan persen. Ya memang kalau lagi turun bisa nggak segitu, tapi kalau lagi naik bisa di atas itu. Tapi anggap aja 8%. Ini dari 7 ke 8 kan naiknya tipis. Kita lihat ya dari 16M, ini naikin 8%. Dari 16M, ceng-ceng, ke 18M. Naik 2,3 miliar, cuma naikin ini 1%. Jadi salah milih produk investasi aja, bisa keluar uang, bisa dalam tanda kutip kehilangan uang miliaran. Yes. Oke. Nah sekarang, tujuan saya dalam tanda kutip sudah tercapai. Tujuan saya pertama adalah untuk memahami Anda di mana dan Anda tahu sekarang, oh bisa toh. Ternyata untuk jadi punya tabungan miliaran itu nggak harus punya penghasilan puluhan ratusan juta dulu toh. Yes, yes, yes.